Di bawah bintang-bintang, layar ini pernah menjadi hiburan sebuah kampung. Cahaya yang memantul dan kain putih membawa cerita dari dunia yang jauh ke mata yang haus akan kisah. Pak Nur Ian, salah satu dari segelintir orang yang masih bertahan menjaga tradisi layar tancap tetap hidup. Di tangannya, sejarah bergerak, tapi ia tahu tidak selamanya tangannya akan ada di sini. Kalau layar tancap itu kan, makanya disebut ini layar tancap. Dulu kan ada istilahnya misbar, gerimis bubar. Nah, kalau layar tancap itu seperti itu. Nah, kalau kita nonton layar tancap, ya memang bambunya juga ditancepin. Lalu dulu kan seperti itu. Pertama kali saya memang hobi layar tancap dari masih kecil. Saya hobi buat layar tancap. Ya hobinya dengan proyektornya, dengan filmnya. Itu hobi saya. Sering nonton layar tancap kemana-mana tuh sama temen, jalan bisa 4-5 orang, 10 orang, kadang jalan kaki. Karena hobi layar tancap. Itu kalau nggak salah tahun 85-an. 85, 8, sampai 90-an, sampai kemarin kan lah. Saya pertama punya proyektor film itu 2003. Yang 16 mili. Nah, terus beli 2004 beli proyektor yang 35 mili. Nah, 2005 baru kita beli film-filmnya, kita kumpulin film-filmnya. Belajarnya ya dengan proyektor kita sendiri yang kita beli itu, kita belajar sendiri di dalam rumah, pelan-pelan kita belajar. Kita pasang glisenya, kita hidupin proyektornya. Yang bertahan dengan film Slowloid 35 itu ya seperti proyektornya, dengar suara mesinnya, terus dia Slowloidnya kita bisa ngegulung, terus masang layarnya juga. Jadi kita hobi terus, tertarik terus sama film-film 35 mili. Tarik lagi, sekali lagi. Ya, 1 gerak lagi. Oh, itu banyak tuh pengalaman muter film itu banyak di daerah-daerah di kampung itu ya. Seperti kita masuk ke gang itu mobil nggak masuk, akhirnya kita gotongin sampai ke lokasi. Pernah kayak gitu. Ya paling saya kalau muter film pertamanya paling saya puter-puter film komedi atau film horor. Keduanya film-film silat. Ketiganya film-film film-film yang nyanyi seperti itu, nah, biar mereka senang terus. Komunitas di 2015-an, komunitas PLTI, Persatuan Layar Tancap Indonesia. Paling saya tantangannya ya, paling saya berharap saya jaga koleksi film-film saya ini, ya, tetap saya eksis, biar mereka itu tahu itu bahwa layar tancap itu masih ada. Nah, jadi saya tetap bertahan di era digital ini seperti itu. Yang ramai itu di 2005 masih ramai, tahun 2000 ke atas itu masih ramai. Nah, sampai 2015 masih ramai film. Karena orang nanggap film kan beda-beda, ada yang hitanan, ada yang perkawinan, orang hajatan, seperti ada yang ulang tahun. Bahkan juga ada juga yang seperti narik arisan, dia nanggap layar tancap juga, ada juga seperti itu. Ya keunikannya itu dengan Slowloidnya, suara proyektor filmnya, jalannya, terus dengan film-film jadulnya. Jadi mereka masih tetap menanggap ingin bernostalgia seperti itu. Ya mereka tahu dari teman ke teman juga bahwa saya punya layar tancap. Jadi saling hubungin, saling ngasih tahu. Ya jadi pernah juga ada yang manggil sampai ke luar daerah lah, luar Jakarta, ada juga seperti itu. Jadi mereka taunya itu dari ya medsos juga. Ya paling kita sederhana aja ngerawatnya. Paling kalau film pulang disewa orang, paling kita gulung ulang biar dia nggak keras. Biar naruhnya juga dikasih alas biar dia nggak lembab. Kalau proyektor mesin kita cek olinya. Nah, terus dia ada misalkan kita 3 kali keluar atau 4 kali keluar, saya cek mesinnya. Kalau misalkan olinya kurang ya kita tambahin. Kalau memang belum pernah diganti ya kita ganti. Seperti itu aja. Paling penbel luar, penbel dalam. Gitu aja perawatannya sih. Yang saya punya ya mesin pertama ini tahun 92. Kita punya mesinnya ini 2004 saya punya mesin proyektornya. Ya kita di grup LT itu saling berbagi aja, saling ngasih info aja.
di mana ada hiburan, kadang mereka ngasih job juga, seperti itu aja, saling bertukar ini aja. Nah, saya muter film atau lagi keluar, saya upload di Facebook atau di IG atau di TikTok, ya, jadi mereka pada ngeliat di situ, pada tahu. Nah, terus di grup komunitas juga, di WA juga, jadi semua pada tahu semua mereka. Kalau dari keluarga sih nggak ada, paling ada di cucu saya, dia hobi. Dia sering gulung film, sering bantu saya lah di gudang film. Awalnya dia dari umur 2 tahun saya ajarin gulung film. Ya sampai sekarang alhamdulillah dia udah ngerti, udah bisa gulung sendiri film. Ya jadi paham. Kalau di perkotaan sih pasti pada senang semua. Bahkan kalangan atas pun hobi dengan layar tancap. Kok masih ada ya? Dia bilang proyektor seperti ini, film seperti ini. Ini kan yang dulu di bioskop ya. Jadi mereka senang. Beda sama di kampung. Kalau di kampung ya ramenya mungkin dia agak malam. Nah, agak udah malam film main baru agak ramai kalau di kampung. Ya alhamdulillah sih yang udah saya selalu lancar dan sukses, aman. Hampir semua kayaknya saya. Iya, film nasional, film-film jadul saya paling hobi juga. Nah, terus film barat, Mandarin, Thailand, India, hobi semua sih kalau saya mah film. Iya, memang senang dari kecil ya, dari awal, dari masih mulai senang di film. Jadi hobi semua, jadi resep semua itu film-film yang ada di sini. Misalkan kan beda kampung pasti beda seleranya. Nah, film ini harus film ini, di kampung ini harus film ini. Jadi beda-beda. Jadi beda kampung itu beda-beda selera filmnya. Paling yang kita siapin sih itu aja yang utama. Kalau film-film jadul buat saya sih alhamdulillah berkesan semua. Nostalgia banget itu. Apalagi film Catatan Si Boy, film Lupus, itu ada kenangan, ada cerita tersendiri buat saya. Paling kalau film yang diedit itu film yang jumlahnya banyak reelnya, seperti film yang 7 reel itu banyak ngobrolnya, film silat tapi banyak ngobrolnya, itu kita edit juga. Kalau film-film nasional jarang kita edit. Kalau film luar ada juga yang kita edit karena dia kebanyakan rollnya, bisa 7 atau 8 roll kita edit, kita bikin 4 atau 5 reel seperti itu. Yang ngobrol-ngobrolnya kita hilangin, kita buang, kita edit. Tapi kita nggak buang, kita tetap simpen editannya seperti itu. Ya, caranya kita hidupin proyektornya, kita setel dulu, kita tonton. Di mana dia banyak ngobrolnya, dia banyak ngobrol, kita tandain. Terus udah 1 roll, banyak yang ngobrolnya kita tandain, udah kita gulung ulang, kita potong yang ngobrolnya, kita tonton lagi biar ngepas, nggak asal. Jadi kita tonton dulu. Jadi satu roll itu kalau nggak salah 2 kali kita tonton atau 3 kali kita tonton. Cara pengeditan seperti itu. Karena kalau nonton di bioskop sama di kampung itu beda. Kalau di kampung kalau banyak ngobrol kan orang bosen. Jadi film action yang banyak ngobrol kita edit buat tayang di kampung. Beda sama kita nonton di bioskop. Nonton di bioskop walaupun itu film 7 reel atau 2,5 jam, karena kita nonton di bioskop tetap kita tonton karena kita bayar. Walaupun ngobrol ditonton aja kalau di bioskop. Tapi kalau di kampung mah harus yang action aja. Seperti itu bedanya. Satu judul itu paling 1 jam 20 menit. Beda sama film India. Kalau film India itu 2,5 jam. Paling cepet. 3 jam itu paling lama kalau film India. Kalau durasi pemutaran, kalau India kan kita nggak potong-potong. Karena dia kan ada lagunya. Jadi senang lagu-lagunya. Keseluruhannya naik dari pertama jam 8 sampai jam 2 itu, kalau ada India 3 judul. Kalau nggak ada India, 4 judul. Pertama kita naik misalkan film horor, kedua film barat, atau ketiganya film silat, terakhirnya film apa gitu. Udah kita atur aja. Jadi kita atur selahnya. Jadi bukannya habis barat lagi, enggak. Jadi misalkan film horor nasional, kita film Mandarin kita masukin, terus film barat, apakah India, seperti itu aja. Kita seling-seling aja.
sebelum tayang itu udah dari sore udah kita persiapin. Naik pertama film ini, naik kedua film ini, dan ketiga film ini, seperti itu. Bertahan itu ya karena kita memang hobi dari masih kecil kalau layar tancap. Jadi kayaknya gimana gitu. Jadi nggak bisa kita lupain, nggak bisa kita tinggalin. Walaupun sekarang udah zaman era digital, saya tetap bertahan di layar tancap, di Celluloid 35 ini dan di proyektornya. Ya, harapan saya sih semoga pemerintah dapat memperhatikan dengan adanya Celluloid ini, karena saya ini kan bukannya istilahnya, saya ini kan istilahnya mengoleksi, merawat dan melestarikan. Harapan saya ke depannya biar film itu, layar tancap itu lebih maju lagi, biar lebih digemarin lagi dengan masyarakat luas seperti itu. Apa yang akan terjadi ketika Pak Nur Ian tak lagi mampu menyalakan proyektor ini? Siapa yang akan mewarisi suara mesin proyektor yang berderak atau menggulung film-film seluloid yang mulai usang? Cucunya mungkin satu-satunya harapan, namun cukupkah satu anak kecil untuk menjaga tradisi ini di tengah dunia yang terus bergerak maju, meninggalkan masa lalu? Tanpa penerus, layar tancap akan tinggal cerita sebuah tradisi yang pernah menyatukan kampung-kampung perlahan memudar di tepian waktu, dan akhirnya mungkin hanya akan menjadi kenangan.